Halo semua, perkenalkan saya Mel Ayu Agustin dengan NIM 218113342001. Di video ini, kita akan membahas mengenai teori kepemimpinan. Nah, sebenarnya teori kepemimpinan itu ada banyak, tapi di video ini kita hanya akan membahas 6 teori saja, yaitu teori karismatik, teori abdi, teori birokrasi, teori spiritual, teori autentik, dan teori diri sendiri. Oke, kita langsung masuk ke teori yang pertama, yaitu teori karismatik. Teori kepemimpinan karismatik adalah teori yang menilai kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi pengikut atau bawahannya berdasarkan persepsi pengikut atau bawahan dari pemimpin tersebut bahwa pemimpinnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurut Chonger dan Kanungo, teori kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan di mana para pengikut terpicu pada kemampuan heroik sang pemimpin atau kemampuan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku dari sang pemimpin. Nah, karena kita udah tahu pengertian dari teori karismatik, sekarang kita bahas kelebihan dari teori karismatik. Yang pertama, berpotensi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam berorganisasi. Yang kedua, cepat beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, menciptakan kompetisi secara kompetitif di antara pengikut pemimpin karismatik. Yang keempat, menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada keberhasilan. Dan yang kelima, menciptakan sistem kinerja yang tinggi dalam organisasinya. Oke, karena kita tadi udah bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangan dari teori karismatik. Yang pertama, keinginan akan penerimaan oleh pemimpin menghambat kecaman dari pengikut. Yang kedua, pemujian oleh pengikut menciptakan hayalan akan tidak dapat berbuat kesalahan. Yang ketiga, keyakinan dan optimisme yang berlebihan membutakan pemimpin dari bahaya nyata. Yang keempat, penolakan akan masalah dan kegagalan mengurangi pembelajaran organisasi. Dan yang terakhir, proyek risiko yang terlalu besar akan besar kemungkinannya untuk gagal. Oke, sekarang kita move ke teori yang kedua, yaitu teori abdi. Menurut Greenleaf, kepemimpinan abdi dimulai dengan perasaan alami bahwa seseorang pertama ingin melayani. Pilihan sadar membawanya ke aspirasi untuk memimpin. Kepemimpinan abdi merupakan layanan kepada orang lain. Kepemimpinan abdi dimulai ketika seorang pemimpin memikul posisi sebagai abdi dalam interaksi dengan para pengikutnya. Greenleaf mengemukakan 10 prinsip atau dimensi dari kepemimpinan abdi. Yang pertama, mendengarkan atau listening. Yang kedua, empati atau empathy. Yang ketiga, penyembuhan atau healing. Yang keempat, kesadaran atau awareness. Yang kelima, persuasi atau persuasion. Kemudian kita bahas prinsip yang keenam, yaitu konseptualisasi. Yang ketujuh, melihat ke masa depan. Yang kedelapan, mengurusi. Yang kesembilan, komitmen pada pertumbuhan orang atau commitment to the growth of people. Dan yang terakhir, membangun masyarakat atau building community. Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori birokrasi. Teori birokrasi adalah sesuatu proses yang berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan seorang pegawai dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui kewenangan yang dimilikinya. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori birokrasi transaksional dan transformasional. Kita bahas yang transaksional terlebih dahulu. Aspek positif dari model kepemimpinan birokrasi transaksional ini adalah efektivitasnya. Sedangkan sisi negatifnya, kepemimpinan berorientasi kekuasaan hierarkis, tidak hadir memperkuat otoritas karyawan dan mendistribusikan kekuatan pengambilan keputusan, kondisi yang merugikan karena komunikasi dari atas ke bawah dan pelaksanaan prosedur hubungan atasan bawahan dan pengabdian yang berlebihan kepada atasannya. Kemudian yang kedua, model kepemimpinan birokrasi transformasional. Menurut Bass, kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya, sehingga mereka akan percaya, meneladani, dan menghormatinya.
Kemudian proses perubahan dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan. Yang kedua, mengarahkan mereka untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Yang terakhir, mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin. Oke, kita lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori spiritual. Teoretisi kepemimpinan spiritual pada awalnya adalah para misionaris, biarawan, pendeta, ulama, biksu yang berupaya memengaruhi umatnya agar hidup di jalan Tuhan, Allah pencipta manusia dan alam semesta. Menurut Lewis, kepemimpinan spiritual meliputi nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk secara intrinsik memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga mereka mempunyai rasa terus hidup atau survival spiritual melalui panggilan hidup dan keanggotaan sistem sosial. Kemudian, 3 faktor yang berhubungan dengan spiritualitas yaitu diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Oke, teori yang keenam yaitu teori autentik. Komponen utama dari kepemimpinan autentik adalah keaslian, yang berarti setiap pemimpin autentik berbeda. Namun, ada beberapa penanda yang cenderung dibagikan oleh para pemimpin ini. Kunci kepribadian seorang pemimpin autentik dapat ditandai dengan 3 cara. Yang pertama, mendemonstrasikan perilaku yang memungkinkan Anda mempercayai mereka sepanjang waktu. 2. Mengambil kepemilikan ketika mereka telah melakukan kesalahan dan berbagi tanggung jawab atas kesalahan apapun. Dan yang ketiga, menunjukkan keberhasilan yang diperlukan untuk mendorong lebih jauh rantai kepemimpinan. Kemudian, manfaat ability pemimpin autentik. 1. Terus berkomitmen untuk pembelajaran mereka sendiri untuk memahami diri mereka sendiri sebagai pribadi dan bagaimana mereka dan orang lain melihat dunia. 2. Memiliki kemampuan untuk menyingkirkan ego mereka, benar-benar memberdayakan dan mengembangkan orang lain. 3. Memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan yang keempat, mereka memengaruhi dan menginspirasi orang lain dengan mengungkapkan sedikit tentang diri mereka sendiri. Oke, kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori diri sendiri. Teori kepemimpinan diri sendiri merupakan sebuah proses mempengaruhi diri sendiri yang mulai muncul pada pertengahan tahun 1983 dan berakar dari teori klinis mengontrol diri sendiri dan diinspirasi oleh gagasan Kerr dan Jenner tentang pengganti kepemimpinan. Kepemimpinan diri sendiri merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi perilaku diri sendiri agar menjadi lebih baik lagi dan menekan perilaku negatif. Kemudian ada 5 variabel yang terkait dengan teori diri sendiri. Yang pertama, kepemimpinan diri sendiri dan pengaturan diri sendiri. 2. Kepemimpinan diri sendiri dan teori kognitif. 3. Kepemimpinan diri sendiri, manajemen diri sendiri dan mengontrol diri sendiri. 4. Kepemimpinan diri sendiri dan motivasi intrinsik. Dan yang kelima, kepemimpinan diri sendiri dan kepribadian. Oke, pembahasan variabel dari teori diri sendiri tadi sekaligus menjadi akhir dan penutup dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.